Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, pada mata kuliah Hukum Bisnis. Oke, materi hari ini yaitu mengenai pasar modal, khususnya tentang perusahaan go public dan go privat. Go public berarti menjual saham perusahaan kepada para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Seperti contoh PT Indofood, PT Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi go public. Sedangkan perusahaan publik yaitu suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Perusahaan terbuka diketahui dengan penempatan kata TBK di belakang nama perusahaan. Misalkan seperti PT Telkom Tbk dan lain-lain. Terdapat beberapa tahapan untuk go public. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal akuntan publik dibutuhkan untuk menilai berbagai pernyataan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Konsultan hukum tentunya antara lain melakukan audit hukum atas aspek hukum dari bisnis, aset dan berbagai produk hukum yang pernah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan notaris ditunjuk untuk mencatat setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam rangka proses go public. Oke, kita lanjutkan untuk tahap kedua ya dalam proses go public. Pada tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam dan LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk itu, prospektus harus secara ringkas dan padat memulai berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap ini, jangan heran ya kalau perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris, dan juga akuntan publik serta appraisal akan sering mondar-mandir ke Bapepam LK. Nah, sebab pada tahap ini seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu seperti yang tadi disebutkan, notaris, konsultan hukum, dan akuntan, termasuk juga appraisal dan penjamin emisi mulai diperiksa secara detail, satu persatu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap inilah seleksi tersebut berlangsung. Kalau misalkan penjamin emisi memperkirakan harga jualnya 6.000 per lembar saham, maka dokumen pendukung tentang itu harus ada, jelas dan transparan. Baiklah, kita lanjutkan yaitu pada tahap ketiga, yaitu tahap penjualan saham. Dipastikan kurang dari 38 hari
Bapepam LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public. Kalau setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi, maka pada periode waktu tersebut pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apalagi perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum atau IPO, Initial Public Offering. Dalam konteks pasar modal, penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual ini merupakan perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Oleh Bapepam LK, bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI, penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, 2 atau 3 hari saja. Tetapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya tidak mencatatkan di Bursa Efek Indonesia, maka penjualan sahamnya bisa lebih lama lagi. Dan tentunya akan sangat tergantung dari prospektus yang diajukan pada materi hari ini yaitu mengenai pasar modal, khususnya tentang perusahaan go public dan go private. Go public merupakan kegiatan penawaran saham atau IPEK lainnya yang dilakukan oleh emiten atau oleh perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Adapun syarat-syarat sebuah perusahaan untuk go public, yang pertama yaitu berupa badan hukum atau berbentuk perseroan terbatas yang telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 12 bulan.
Kemudian memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya bernilai 5 miliar rupiah dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Kemudian syaratnya yang lain yaitu menjual sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan. Dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Syarat berikutnya yaitu perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain, atau dengan penerbitan surat-surat hutang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public. Berikutnya, perusahaan juga perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. Selain keuntungan, kita juga harus mengetahui apa sih kerugian perusahaan itu kalau perusahaan itu go public. Yang pertama yaitu laporan rutin. Artinya di sini setiap perusahaan yang go public secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia. Bisa saja per kuartal ataupun tahunan. Tentu saja untuk membuat sebuah laporan keuangan diperlukan biaya. Kemudian yang kedua, terbuka. Semua perusahaan yang go public pasti dituntut untuk harus transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh kompetitor dan dari segi data serta manajemennya. Yang ketiga, keterbatasan kekuasaan pemilik. Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham. Tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan, dan lainnya. Karena perusahaan tersebut sudah menjadi milik publik. Kerugian yang terakhir yaitu hubungan antar investor. Perusahaan yang sudah go public harus menjaga hubungan antara perusahaan dengan para investornya dan diinformasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut. Adapun keuntungan dari perusahaan yang go public, yang pertama yaitu perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak modal yang diterima perusahaan dari investor luar. Yang kedua,
para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka. Yang ketiga, memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan itu dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual di pasaran. Berikutnya yang keempat, keuntungannya yaitu perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Yang terakhir, yang kelima, keuntungannya yaitu dapat meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan go public atau TBK. Baik, kita lanjutkan dengan go privat. Go privat merupakan suatu proses perusahaan terbuka berubah menjadi perusahaan tertutup. Tindakan go privat merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go public. Pada tindakan go public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik, sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan go privat, perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Alasan suatu perusahaan terbuka melakukan go privat yaitu karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan juga kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Adapun biaya dan kewajiban tersebut seperti tingginya biaya konsultan hukum dan akuntansi, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, kesibukan melayani analisis surat berharga, dan keterbatasan untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Adapun dasar hukum perusahaan melakukan go privat, yang pertama berdasarkan peraturan mengenai benturan-benturan kepentingan, biasanya meliputi peraturan Bapepam. Kemudian yang kedua yaitu peraturan mengenai penawaran tender, meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Oke, kita ke prosedur dari perusahaan yang go privat. Yang pertama, memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Pertama-tama, perusahaan yang hendak go privat wajib menyampaikan agenda RUPS independen mengenai rencana go privat beserta draft surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana delisting, perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup, serta perubahan anggaran dasar terkait yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana go privat. Salah satu agenda penting yang juga harus diperhatikan yaitu agenda
penunjukan penilai independen oleh pemegang saham independen untuk melakukan penilaian atas efek atau saham perseroan. Mengingat bahwa go privat dilakukan melalui penawaran tender atas saham perusahaan, maka informasi mengenai rencana go privat sangat mempengaruhi harga saham perseroan. Untuk menghindari fluktuasi harga, perusahaan atau perseroan dapat mengajukan permohonan suspend perdagangan saham kepada Bursa Efek di mana perusahaan dicatat. Pemberitahuan akan adanya RUPS independen dan surat edaran kepada para pemegang saham atau pengumuman harus diumumkan dalam surat kabar selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS. Surat edaran antara lain mencakup alasan dan latar belakang rencana go privat, penilaian pihak independen atas saham perseroan, pihak yang akan melakukan penawaran tender, harga penawaran yang direncanakan, serta ketentuan-ketentuan RUPS dalam rangka go privat. Panggilan untuk menghadiri RUPS juga harus diumumkan melalui surat kabar dan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS. Proses go privat yang kedua yaitu melakukan penawaran tender. Setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen, maka pelaksanaan go privat wajib dilakukan melalui penawaran tender. Kemudian proses yang ketiga yaitu pasca penawaran tender. Jika setelah penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go privat perusahaan, maka seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas Pasal 55 Angka 1 bahwa perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Pembelian tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham utama dan dapat pula oleh perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan memilih untuk membeli sendiri saham tersebut, maka wajib mengikuti peraturan yang terkait dengan pembelian kembali saham. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai go public dan go privat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week.